Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga saya sehat saja ya. Jangan lupa menjaga kesehatan walaupun di rumah saja dengan memakan makanan bergizi, rajin berolahraga di rumah, melakukan cuci tangan setelah beraktivitas, dan tetap di rumah saja. Jaga diri kalian dan keluarga di rumah ya. Ayo, meskipun kita di rumah saja, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar mata pelajaran matematika mengenai KPK dan FPB. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu kepanjangan dari KPK dan FPB? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Konsep dari kelipatan itu contohnya seperti melipat kertas menjadi 2 lipatan, 4 lipatan, dan 6 lipatan. Faktor yaitu contohnya faktor kenapa sih tanaman itu mati? Faktor penyebab tanaman itu mati karena tidak disiram dengan air. Selanjutnya konsep dari persekutuan itu misalnya ada dua orang anak yang mempunyai hubungan satu sama lain. Nah, jadi kata KPK dan FPB itu kalau hanya satu angka saja tidak bisa, harus memiliki 2 angka. Contohnya 3 dan 4. Dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Misalnya 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9. Nah, biasanya KPK itu untuk mencari nilai yang terkecil. Lalu FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor perkalian yang nanti hasilnya bulatan. Biasanya FPB itu untuk mencari nilai yang terbesar. Di sini saya akan memberikan contoh KPK dan FPB menggunakan media bernama Dakon KPK dan FPB. Nah, contoh soal bilangan yang pertama, contoh KPK dari 3, contoh KPK dari 3 dan 4. Kenapa angka 3 di bilangan pertama dan angka 4 ada bilangan 2? Karena memang yang disebutkan pertama kan angka 3, jadi kita tulis bilangan angka 3 ini di bilangan pertama. Untuk yang angka yang kedua kita tulis di bilangan yang kedua. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat KPK, untuk mencari KPK ini, setiap lipatan ketiga kita beri tanda atau simbol arti ya. Nah, pertama kita mencari kelipatan ketiga, kelipatan dari 3. Kita kasih tanda atau simbol loh. Pertama diangkat 3. Nah, habis 3 kita tambah 3 lagi. Habis 3, 4, 5, 6. Kita beri tanda lagi, tanda simbol love. Seterusnya sampai ke angka 40. Sampai sehabisnya ya. KPK dari bilangan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan 39. Dan dalam mencari bilangan angka 4 ini, kita beri simbol atau tanda berbentuk lingkaran ya. Kita beri tanda pertama angka 4 karena soal yang bilangan kedua ini angka 4 ya. Kita beri tanda lingkaran yang angka 4. Selanjutnya kelipatan dari 4, 8. Kenapa 8? Karena kita hitung dari 4 tambah 4 lagi, 4, 5, 6, 7, 8. Kelipatan dari 4 itu di angka 8. Selanjutnya 8 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12. Kita beri lingkaran, tanda lingkaran ini di nomor 12 ya. Selanjutnya sampai selesai di angka terakhir 40. Untuk mencari kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28, 32, 36, dan 40. Nah, kita kan tadi soalnya mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, kita tulis ya. Pertama 3. Nah, KPK kelipatan dari angka 3. Tadi kita kasih tanda maaf ya. Kita tulis di sini 3 setelah 3 6 setelah 6 ini yang ketiga ini 9 Sampai. KPK dari 3 yaitu 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 dan 39. Selanjutnya yaitu kelipatan dari angka 4. Kelipatan dari angka 4 yaitu 4 8 12. Nah, kelipatan dari 4 yaitu 4 8 12 16 20 24 28 32 36 dan 40. Nah, untuk mencari KPK kita cari dulu kesamaan dari dua bilangan ini. Kesamaan dari dua bilangan ini yaitu 12. Terus 24 sama 36. PK dari 3 dan 4 adalah 12 24 36. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kenapa 12? Perlu diingat kembali tadi, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti KPK itu untuk mencari nilai yang terkecil. Dari 3 bilangan ini, kita mencari yang paling terkecil itu 12. Jadi, hasil dari KPK 3 dan 4 yaitu 12. Muridnya yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 4. Nah, FPB itu kan untuk mencari nilai yang paling terbesar. Jadi sama seperti yang di atas ini, berarti kita mencari yang paling besar dari angka 12, 14, 36 yaitu 36. Jadi FPB dari 3 dan 4 adalah 36. FPB itu mencari nilai terbesar yaitu 36. Nah, selanjutnya materi kedua dari KPK dan FPB yaitu faktorisasi prima. Pengertian dari faktorisasi prima adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam perkalian bilangan prima. Pengertian dari bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5. Nah, saya kasih contoh soal KPK dari 8, 12, dan 30 menggunakan faktorisasi prima. Nah, metode dari KPK menggunakan faktorisasi prima atau disebut juga pohon faktor. Nah, misal 8 kita bagi 2, 4,
Siapa? Nah, faktorisasi prima dari 8, 12, 30. Seperti ini, 8. Pertama 8 ya. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Selanjutnya yang 12. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Selanjutnya yang 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Nah, faktorisasi prima dari 8, 12, dan 30. Nah, faktorisasi dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Ya, sama dengan 2 pangkat 3. Faktorisasi dari angka 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5. Untuk mencari KPK dilakukan dengan cara mengkalikan faktor terbesar dari bilangan prima ini, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Jadi faktorisasi prima dari 8, 12, dan 30 yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Nah, jadi untuk mencari nilai KPK dilakukan dengan cara mengkalikan bilangan prima yang terbesar. Nah, bilangan prima yang terbesarnya itu 2 pangkat 3 kali 3 dan kali 5 sama dengan hasilnya 120. Jadi dapat diketahui dari KPK dari 8, 12, dan 30 menggunakan faktorisasi prima yaitu hasilnya 120. Sekarang yang kedua yaitu faktorisasi prima mencari FPB dari 4, 8, dan 12. Ini pohon faktornya ya. Faktor dari angka 4 yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Yang kalau 8, 2 bagi 2 sama dengan 4, bagi 2 sama dengan 2. Faktor prima dari 12 yaitu 2. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Jadi faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, faktorisasi prima dari 12 yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Jadi faktor dari 4, 8, dan 12 adalah yang sama adalah 2 dan yang terkecil adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 4, 8, dan 12 yaitu itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita tadi sudah belajar mengenai materi KPK dan FPB. Semoga bermanfaat dan kalian semua memahami apa yang saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya untuk belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita tutup pada pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah. Lalu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.